kita lanjut lagi ya. Buat jamaah Islam itu indah ini rahmati Allah yang ada di rumah. Berbicara masalah tentang menghadapi yang namanya permasalahan hutang piutang ini ya. Sebagai seorang muslim, kita ini benar-benar harus berhati-hati banget nih. Bahkan di dalam Islam sangat diajarkan yang namanya tentang adab-adab dalam transaksi hutang piutang. Mungkin kadang-kadang kita suka menggampangkan nih, udahlah namanya yang minjem juga si A itu kan masih saudara kita gitu. Saudara ya. gitu ya. Si A ini kan masih sepupu kita. Udahlah kalau pakai utang tulis-tulisan begitu kayaknya gimana gitu, kayak mau orang lain aja. Ternyata ini nggak segampang gitu loh ya kan. Duit ini nggak ada saudaranya kadang-kadang orang bilang, nauzubillah min zalik. Coba kita minta penjelasan nih sama Ustadz kita yang milenial nih. Ya kadang-kadang anak muda justru yang menggampangkan ini. Banyak teman gitu ya. Iya. Oh teman nongkrong. Betul. Bayarin dulu deh, nanti aku bayarin. Pakai duit lu dulu deh gitu kan. Ntar gue pakai duit gue kapan-kapan gitu. Silakan penjelasannya tepat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Abdullah Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran ternyata membicarakan tentang apa yang ditanyakan barusan oleh Bang Fadli. Tentang bagaimana kita mencatat ketika ada hutang piutang. Ba'dan aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bukan hanya sekarang tapi sejak dahulu kala di zaman masih barter gitu ya, di zaman Rasulullah SAW sebelum ada dinar misalnya masih barter, aku punya gandum, kamu punya kambing, masih barter aja atau masih hutang piutang barang demikian, itu sudah diajarkan falyak tubuh ya, belum ada kwitansi tapi diminta untuk mencatatnya. Saking pentingnya untuk mencatat yang namanya transaksi wabil khusus hutang piutang ini, karena subhanallah banyak pertengkaran yang terjadi atau hilangnya amanah yang terjadi setelah terjadinya transaksi hutang piutang. Yang pertama mencatatnya. Yang kedua, kalaupun tidak mencatatnya, hadirkan 2 orang saksi laki-laki. Subhanallah, saking pentingnya, udah kayak apa aja gitu ya, ada 2 saksi, udah kayak akad nikah aja Pak Fadli. Kenapa? Benar. Karena saking pentingnya yang namanya transaksi hutang piutang disaksikan oleh orang yang berakal, oleh orang lain. Karena Islam memikirkan dampak ke depannya. Subhanallah. Namun ketika kita melihat para pendapat ulama fikih, maka kita lihat di 4 mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, kemudian Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwasanya ternyata hukum mencatat atau menuliskan yang namanya kwitansi dalam Al-Quran memang Allah perintahkan, namun bukan berarti diwajibkan. Nah, ini hanyalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, tapi anjuran yang sangat kuat. Kenapa tidak diwajibkan oleh wabil khusus kalangan Syafi'iyah? Karena ayat lanjutannya mengatakan, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Maka subhanallah, Allah sebutkan dalam ayat ini kalau enggak ketemu yang bisa nulisin. Kenapa? Karena pada saat itu mayoritas itu ummi. Jadi kalau kita dengar Rasulullah SAW itu tidak bisa baca tulis, itu bukan cuma Rasulullah saja. Lebih banyak juga sahabat-sahabat, banyak diantaranya yang tidak bisa baca tulis. Memang mayoritas tidak bisa baca tulis. Justru yang mencatat pada saat itu hutang piutang justru dari kalangan Yahudi, kemudian dari kalangan Nasrani yang ada pada saat itu ahlul kitab. Dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah banyak yang tidak tahu menulis ya. Maka subhanallah kalau tidak menemukan penulis maka kalian saling percayalah dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun menurut para ulama kalau dikhawatirkan orang ini akan khianat nantinya maka hukumnya jadi wajib. Kalau tadi tidak wajib dianjurkan saja, tapi kalau dikhawatirkan ini orang terkenal nih, biasanya dia kalau mau ditagih hutangnya lebih galakan dia. Maka ulama mengatakan pada saat itu hukumnya jadi wajib untuk mencatatnya. Masya Allah, sebegitu pentingnya berbicara masalah tentang hutang piutang. Jadi juga yang buat ngutang ya ingat juga nih sama-sama. Ya, jadi pada saat jatuh tempo itu
dibayar, Iya. bukannya dirubah tanggalnya, mundur lagi. Nah kayak gitu Mas Fadli, kalau ada perubahan tanggal itu wajib ada saksi 2. Ada saksi lagi Ada 2. saksi. Allahu Akbar, ribet juga sebenarnya ya. Cuma kadang-kadang kita ngegampang-gampangin aja, bahaya nih.